Diceritakan, seorang guru matematika berusia 28 tahun bernama Sinu tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Teman-temannya khawatir Sinu akan terus melajang semasa hidupnya, karena selama 10 tahun terakhir, dia tidak pernah bisa menerima siapapun lagi di hatinya. Psikiater pernah berkata kepadanya, jika tidak bisa mencintai siapapun, mungkin hatinya sudah untuk seseorang. Dengan kata lain, Sinu masih menyukai cinta pertamanya. Suatu ketika, Sinu dipertemukan dengan pujian hatinya yang telah lama pergi, Han Jisoo. Sinu tertegun, tidak menyangka bisa bertemu dengannya lagi. Sekarang dia menjadi dokter dan tinggal di kota Seoul. Ketika Sinu berkata bahwa dia merindukannya, Jisoo menghindarinya, lalu kemudian pergi. Sinu mengejarnya dan bertanya kenapa dulu Jisoo tiba-tiba pergi meninggalkan sekolah tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada dia dan teman-temannya. Jisoo marah dan dia kembali bertanya kenapa Sinu tidak membencinya atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Belum sempat menjelaskan, Sinu terdiam ketika dia melihat cincin terpasang di jari manis Jisoo. Hatinya hancur ketika Jisoo memintanya untuk tidak saling bertemu lagi. Sinu tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa diam menatapnya pergi. Kejadian itu membuat Sinu mengenang kembali ingatan masa lalunya. Saat itu, di pagi hari yang cerah, Sinu pergi ke sekolah dengan bus dan untuk pertama kalinya dia melihat Jisoo. Perhatiannya terkunci pada gadis asing yang belum pernah dia temui itu. Gadis asing yang membuat senyumnya tidak terkendali. Sinu sudah menduga bahwa Jisoo adalah murid baru di sekolahnya, tapi dia tidak menyangka bisa menyukainya secepat itu. Mereka datang terlambat ke sekolah, tetapi Sinu sudah biasa menerobos melalui jalan pintas. Saat membantu Jisoo melewati gerbang sekolah yang terkunci, Sinu menyadari bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Perasaannya terus tumbuh, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Hingga suatu ketika, Jisoo menolak kakak kelas yang sangat populer di sekolah dengan alasan bahwa dia sudah menyukai seseorang. Sinu yang mendengar itu menjadi ragu, merasa bahwa dirinya bukan apa-apa untuk dirinya yang spesial. Momen keraguan itu pada akhirnya berubah menjadi 10 tahun penyesalan. Setelah mengenang ingatan masa lalunya, Sinu bertemu dengan kakaknya di desa untuk memperingati hari kematian ibu mereka. Di rumah lamanya itu, Sinu tidak sengaja melihat buku yang dulu pernah dia pinjamkan kepada Jisoo. Buku itu dikembalikan tepat pada hari peringatan kematian ibunya. Juga merupakan hari di mana Jisoo pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Kepergian yang tiba-tiba itu meninggalkan luka, bukan hanya untuk Sinu, tetapi juga teman-temannya di sekolah. Selembar surat jatuh ketika Sinu membuka buku itu. Dia baru mengetahui bahwa surat tersebut ditunjukkan kepadanya bertahun-tahun lalu. Dalam surat itu, Jisoo berpesan bahwa dia ingin bertemu dengannya di sebuah jembatan untuk menyampaikan sesuatu. Sinu merasa bersalah karena terlambat mengetahuinya. Di jembatan tempat di mana seharusnya mereka bertemu, Sinu berharap bisa mengulang waktu untuk bertemu Jisoo dan memperbaiki semuanya. Di malam itu, seorang pria pembawa koran tidak sengaja menabraknya, membuat kesan Jisoo melayang dan Sinu terjatuh ke danau saat mencoba meraihnya. Dia terus tenggelam ke dasar danau sebelum akhirnya terbangun di suatu tempat dan bertemu dengan sosok ibunya. Sinu mengira bahwa dia sudah mati, tapi kejadian itu terlalu nyata untuk dia rasakan. Sang ibu tidak mengenalinya, tapi teman kakaknya Baek Nahi yang juga merupakan guru sekolahnya di masa lalu mengetahui sesuatu tentang dirinya. Sinu akhirnya tahu bahwa dia kembali ke masa lalu tepatnya di tahun 2007. Entah apa yang telah terjadi, Sinu di masa itu adalah calon guru yang akan mengajar di SMA tempat di mana dulu dia bersekolah. Jika Nahi dulu adalah gurunya, sekarang dia menjadi rekan kerja. Kejadian itu sulit untuk dimengerti, tapi Sinu berusaha mengikuti alurnya sebaik mungkin. Saat itu, Baek Nahi membawa Sinu ke sekolah untuk memulai hari pertamanya. Sinu bertemu dengan dirinya versi remaja dan menghukumnya karena datang terlambat. Tidak lama dari itu, Jisoo datang memanjat pagar dan ternyata itu adalah hari di mana Sinu jatuh cinta kepadanya. 내가 도와줬으니까
그러죠? Di sekolah, Shinu diberi tanggung jawab untuk menjadi wali kelas. Setelah memperkenalkan Jisoo yang merupakan murid baru, dia memperkenalkan dirinya. Semua orang terkejut karena namanya sama persis dengan salah satu siswa di kelas itu, dan Shinu, dirinya sendiri. Sementara itu, Shinu remaja sedang menebus kesalahannya karena datang terlambat. Di hari itu, Shinu khawatir jika kedatangannya akan merubah garis waktu. Dia takut dirinya yang dulu tidak jatuh cinta kepada Jisoo karena momen pertemuan mereka telah hilang. Namun untungnya, sejauh apapun keadaan telah berubah. Jika mungkin sudah takdir, semua akan kembali pada jalannya masing-masing. Shinu dan Jisoo kembali dipertemukan walaupun dengan cara yang berbeda. Dan sejak saat itu, Shinu memutuskan untuk membantu dirinya sendiri agar bisa mendapatkan cinta pertamanya. Di satu kesempatan, Shinu remaja berusaha mencari tahu semua hal yang disukai Jisoo, tapi cara yang dia lakukan terlalu payah. Shinu yang melihat kecewa pada dirinya sendiri dan dia berinisiatif untuk membantunya. Shinu mencatat semua hal yang disukai Jisoo berdasarkan ingatannya. Kemudian dia menyerahkannya pada Shinu remaja dalam bentuk profil siswa supaya terlihat lebih natural. Shinu remaja bahagia bukan main dan segera menggunakan informasi itu untuk mendekati Jisoo. Suatu ketika, Shinu remaja meraih anak anjing untuk diberikan kepada Jisoo karena berdasarkan informasi dia sangat menyukainya, tapi ternyata itu salah. Mengetahui hal itu, Shinu dewasa heran dan bertanya-tanya, kenapa Jisoo yang dia kenal dulu sangat menyukai anak anjing sama seperti dirinya. Shinu memeriksa kembali catatannya dan menyadari bahwa apa yang dia tulis sebenarnya adalah kesukaannya sendiri. Telepon berdering dan ternyata Jisoo menghubunginya untuk mengabarkan sesuatu. Shinu bertanya, apakah Jisoo pernah menyukai sesuatu hanya karena seseorang juga menyukainya, meski itu adalah hal yang paling dia benci. Jisoo menjawab bahwa dia akan melakukan itu dengan satu alasan, yaitu cinta. Jisoo akan pura-pura menyukai sesuatu yang juga disukai oleh orang yang dia cintai. Shinu terdiam mendengar jawaban tersebut. Dia baru mengetahui bahwa di masa lalu, Jisoo sudah menyukainya. Suatu ketika, Shinu membaca surat kabar yang terbawa saat dia tenggelam dari masa depan. Berita mengatakan bahwa seorang dokter muda bernama Han Jisoo meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi mabuk. Shinu tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih terjebak di masa lalu tanpa tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Waktu berlalu. Shinu berusaha melakukan yang terbaik untuk memainkan perannya sebagai guru. Dia selalu berhati-hati untuk tidak ikut campur dengan kisah cinta dirinya di masa itu. Sebagai guru, Shinu melihat teman-temannya dengan perspektif yang berbeda, dan dia akhirnya tahu bahwa Jisoo hidup dalam tekanan, satu hal yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Setelah mencari informasi dari berbagai pihak, Shinu akhirnya tahu apa yang membuat Jisoo begitu tertekan. Di masa lalu, Jisoo punya kakak laki-laki yang sangat pintar. Dia meninggal saat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jisoo dari kecelakaan. Jisoo merasa bersalah dan dia selalu berusaha menggantikan sosok kakaknya yang menjadi kebanggaan keluarga, tapi tidak pernah bisa. Karena itulah, dia selalu memaksakan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Shinu menasihatinya dengan sebuah kisah yang menjelaskan bahwa sejatinya seseorang harus melanjutkan hidupnya dengan bahagia supaya orang yang ditinggalkan tidak merasa sedih. Seperti halnya kakak Jisoo yang telah berkorban. Dia mungkin akan sedih jika saudarinya hidup dengan penyesalan dan rasa bersalah. Shinu menjelaskan bahwa Jisoo hanya perlu menjadi dirinya sendiri dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Jisoo perlahan mulai menyukai Shinu dewasa. Bagaimanapun, Shinu masih menyukai cinta pertamanya, tapi dia sama sekali tidak punya niatan untuk menghalangi dirinya sendiri yang ada di masa itu. Semua perhatian dan rasa peduli yang dia tunjukkan hanya sebatas kasih sayang tanpa perasaan. Di sisi lain, Shinu remaja cemburu kepada dirinya sendiri yang terlihat dekat dengan Jisoo dan berbagai kesalahpahaman mulai terjadi. Perasaan Jisoo untuk Shinu terus berkembang. Ketika dia hendak mengungkapkannya, Shinu dewasa terlihat dekat dengan Nahi dan itu membuatnya sakit hati. Shinu muda menyadari itu dan dia dengan berat hati memutuskan untuk membantu Jisoo mengungkapkan perasaannya.
Padahal tepat di hari itu, dia juga ingin menyatakan perasaannya kepada Jisoo. Tapi apa boleh buat, Jisoo sudah terang-terangan berkata bahwa dia sangat menyukai gurunya. Shino dewasa dengan hati-hati menjelaskan kepada Jisoo bahwa dia tidak bisa menerima pernyataan cintanya. Jisoo mengerti dan dia menyerahkan hadiah kepada Shino yang kebetulan saat itu sedang berulang tahun. Shino dewasa datang menemui dirinya sendiri dan menjelaskan bahwa dia tidak boleh menyerah untuk terus memperjuangkan cintanya. Namun, Shino remaja merasa bahwa dia tidak bisa memenangkan perjuangan tersebut. Perkataan itu mengingatkan Shino pada kondisinya di masa lalu, di mana dia merasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya, dan itu membuktikan bahwa kejadian di masa lalu perlahan terus mengulang dengan sendirinya. Sejak saat itu, Shino selalu berusaha untuk menjaga jaraknya dengan Jisoo. Sementara Shino remaja berusaha menjadi pendengar yang baik, dikala Jisoo membutuhkan seseorang untuk menceritakan masalahnya. Suatu ketika, Shino remaja terlibat perkelahian dengan Songjin, salah satu siswa berandalan yang selalu berbuat onar. Shino selalu berusaha untuk membantu dirinya sendiri, dan tanpa dia sadari dirinya terlalu banyak ikut campur. Shino remaja tidak menyukai itu dan dia bertanya-tanya, kenapa seorang guru terlihat sangat begitu peduli kepada muridnya, bahkan sampai ke urusan cinta. Di suatu malam, Shino dan Jisoo terjebak di sekolah setelah memadamkan api yang muncul dari toilet. Pintu pengaman otomatis menutup dan mengurung mereka berdua di saat lingkungan sekolah sudah mulai sepi. Kebakaran itu dipicu oleh salah satu siswa yang diam-diam merokok dan membuang puntungnya sembarangan. Di malam itu, Shino berusaha memberi penolakan yang baik kepada Jisoo, menjelaskan kepadanya bahwa hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid kesayangan. Jisoo menangis dengan lega, karena dia tahu itu adalah jawaban yang tepat untuknya. Penolakan itu membuktikan bahwa Shino memikirkan pengakuan cintanya dengan baik. Kejadian semalam akhirnya diketahui oleh Shino remaja. Dia dengan tegas meminta Jisoo untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun, karena mungkin rumor buruk akan menyebar jika orang-orang mengetahuinya. Semua siswa yang diduga telah merokok akhirnya dipanggil, dan ternyata pelakunya adalah Songjin. Sayangnya, dia tidak mau mengaku dan meminta Shino remaja untuk mengakuinya. Songjin sudah tahu bahwa Shino sangat menyukai Jisoo, dan ternyata dia juga sudah tahu bahwa Jisoo semalam terjebak bersama gurunya. Songjin mengancam akan menyebarkan rumor buruk jika Shino tidak mau menggantikannya untuk dihukum. Demi melindungi nama baik Jisoo, Shino remaja rela untuk dihukum dan mengakui kesalahan yang bahkan tidak dia lakukan. Satu hal yang tidak dia perkirakan adalah kedatangan ibunya ke sekolah. Shino tetap berbohong meski sang ibu menangis dan marah di hadapannya. Shino dewasa tahu bahwa dirinya pasti punya alasan untuk berbohong seperti itu, sehingga akhirnya dia berusaha mencari tahu kebenarannya. Shino datang menemui Songjin karena tahu bahwa dialah pelakunya. Dulu dia pernah diperas dengan cara yang sama. Perbedaannya adalah Shino yang dulu tidak mau orang-orang tahu bahwa dirinya menyukai Jisoo, sehingga akhirnya dia rela menggantikan Songjin untuk dihukum demi melindungi rahasianya sendiri. Songjin tidak banyak bicara tentang kejadian tersebut. Sebagai guru, Shino tahu betul bahwa Songjin berada di jalan yang salah, dan dia berusaha mengingatkannya untuk berbenah diri, karena masa depan akan ditentukan oleh perbuatan di masa sekarang. Sementara itu, sekolah berencana untuk mencari sidik jari pada puntung rokok, tapi Shino merusaknya. Songjin memang bersalah, tapi Shino ingin memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri daripada melaporkannya ke polisi, karena itu hanya akan merusak masa depannya. Shino tidak tahu apa alasan dirinya di masa itu rela disalahkan, tapi dia percaya bahwa itu merupakan pilihan terbaik. Pada akhirnya, Shino remaja dinyatakan tidak bersalah, tapi dia tetap dihukum karena tidak mau mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Dia bungkam supaya pengorbanannya terhadap Jisoo tetap menjadi rahasia untuk dirinya sendiri. Setelah ditolak oleh gurunya sendiri, Jisoo akhirnya move on, dan dia mulai menaruh perhatian lebih pada Shino remaja, sosok orang yang selalu membantunya di masa-masa sulit. Menyadari hal itu, Shino merasa bahwa dia sudah tidak perlu ikut campur lagi. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dan mencari cara untuk kembali ke masa depan. Sebelum pergi, Shino datang menemui dirinya sendiri untuk berpamitan dan memintanya untuk berjuang kembali mendapatkan cinta pertamanya. Shino merasa bahwa dirinya di masa itu sudah lebih baik dan percaya bahwa dia akan mendapat akhir yang bahagia.
Keesokan harinya, Shinu bertemu dengan Jisoo tepat sebelum pergi meninggalkan sekolah. Shinu tahu bahwa Jisoo sedang bingung dengan perasaannya, sehingga dia berpesan kepadanya untuk mempercayakan semuanya kepada hati, karena itu tidak bisa dibohongi. Siangnya, Shinu bertemu dengan ibunya dan bercerita kepadanya bahwa dia sudah mengundurkan diri dari sekolah. Sang ibu tidak menyadari bahwa mantan wali kelas itu adalah putranya sendiri. Pertemuan itu adalah momen bahagia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bercanda gurau dengan sosok ibu yang telah lama pergi meninggalkan dunia. Shinu berusaha untuk tidak menangis sebelum akhirnya dia berpesan kepada sang ibu untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan merubah masa depan. Shinu tidak bercerita apa yang akan terjadi, tapi dia memohon kepada sang ibu untuk tidak pergi menemui saudarinya jika dia menelpon. Malam harinya, Shinu datang ke jembatan dan melompatkan dirinya ke danau, berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama, tapi itu tidak berhasil, bahkan setelah memakan obat-obatan dan mencelakai dirinya sendiri. Hari berikutnya, ketika Shinu pergi ke klinik untuk berobat, resepsionis menahannya karena masalah identitas. KTP menyebutkan bahwa Shinu seharusnya masih muda, sedangkan penampilannya saat itu sama sekali tidak sesuai. Shinu pergi meninggalkan KTP-nya setelah bertemu dengan kakaknya sendiri. KTP itu kemudian dibawa oleh kakak Shinu yang bertanya-tanya, kenapa KTP adiknya ada pada orang lain. Di sekolah, terdengar kabar bahwa Jisoo akan belajar di luar negeri. Shinu remaja memutuskan untuk berbicara dengannya karena tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Sayangnya, pesan itu tidak pernah terbaca karena ponsel Jisoo rusak. Keesokan harinya, ketika ibu Shinu mendapat telepon dari saudarinya, dia terkejut dan menuruti perkataan Shinu untuk tidak menemuinya. Dia tidak menyangka bahwa perkataan itu ternyata benar-benar terjadi. Lebih mengejutkannya lagi, ketika petugas pos menyerahkan KTP Shinu yang baru dibuat, kakak Shinu datang menunjukkan KTP Shinu dewasa yang sebelumnya dia ambil. Sang ibu berusaha memahami apa yang telah terjadi. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa guru sekolah itu adalah putranya sendiri yang datang dari masa depan. Kejadian itu memang sulit untuk dimengerti, tapi perasaan ibu terhadap anaknya sangatlah kuat. Sementara itu, ketika ponsel Jisoo selesai diperbaiki, dia baru mengetahui bahwa di hari itu Shinu memintanya untuk bertemu di taman. Walaupun sudah terlambat, Jisoo tetap datang dan ternyata Shinu masih menunggunya, bahkan ketika hujan turun. Di saat itulah, Jisoo menyadari bahwa dia menyukai Shinu yang ada di masa tersebut. Di sisi lain, Shinu terbangun dan menyadari bahwa hari itu adalah hari kematian ibunya. Dia dengan cepat menghubungi kakaknya dan bertanya apakah sang ibu ada di rumah. Dia menjawab bahwa ibunya pergi ke pelabuhan untuk menemuinya. Sang ibu pernah mendapat kabar bahwa Shinu akan pergi ke Seoul. Shinu memang pernah berkata seperti itu, tapi itu hanya alasan untuk kepergiannya. Shinu terkejut karena itulah titik kematian ibunya, di mana kapal feri yang dia naiki akan tenggelam. Di sisi lain, Shinu remaja mendapat panggilan dari dirinya untuk segera bertemu. Shinu meminjam mobil Nahi lalu menjemput dirinya sendiri sebelum akhirnya pergi ke pelabuhan. Di perjalanan, Shinu menceritakan semua yang akan terjadi di hari itu dan mengaku bahwa dirinya datang dari masa depan. Tentu saja itu membuat Shinu remaja terkejut. Tapi setelah mengingat semua kejanggalan yang terjadi, dia akhirnya percaya bahwa dirinya dari masa depan benar-benar datang. Setibanya di pelabuhan, Shinu meminta pihak terkait untuk segera menghentikan pelayaran. Namun sayang, semua kejadian di masa lalu pada akhirnya tetap terulang. Ketika Shinu melompat ke laut untuk membantu ibunya, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya dan dia kembali ke masa depan. Setelah apa yang terjadi, Shinu terbangun di rumah sakit dan dia dinyatakan hanya pingsan. Shinu kembali di hari yang sama ketika dia terlempar ke masa lalu, hanya saja dia kembali pada siang hari, dan itu artinya dia tidak pernah bertemu dengan Jisoo setelah berpisah selama 10 tahun. Setelah mengunjungi makam ibunya dan meminta maaf, Shinu teringat dengan surat kabar tentang pengemudi mabuk yang akan menabrak Jisoo pada malam hari di tanggal tersebut. Shinu dengan cepat pergi ke rumah sakit untuk menghentikan Jisoo, tapi dia tidak bisa menemukannya. Pada akhirnya dia pergi ke kantor polisi dan meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi mabuk. Sayangnya, prosedur itu tidak bisa dilakukan hanya karena permintaan seseorang. Untunglah, seorang polisi bersedia untuk membantunya dan ternyata dia adalah Songjin,
yang dulu mendengar perkataan Shinu untuk berbenah diri. Songjin berkata bahwa dia melakukan itu untuk balas budi karena Shinu pernah dihukum untuk menggantikannya di masa lalu. Songjin bercerita bahwa dia sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah merubah pandangan hidupnya. Dan tanpa dia sadari, sosok guru itu ada di hadapannya sendiri. Pada akhirnya, polisi benar-benar menemukan pengemudi mabuk yang kemudian membawa mobilnya dengan cepat. Shinu mengikutinya dan menghadang mobil itu tepat sebelum menabrak Jisoo yang saat itu sedang menyeberang jalan. Namun setelah apa yang terjadi, Jisoo masih menghindari Shinu tanpa alasan yang jelas. Masih ada beberapa misteri yang belum terungkap tentang dirinya. Kembali ke rumah, Shinu terkejut ketika melihat dirinya versi muda ada di masa depan. Ternyata dia mengikuti Shinu saat tenggelam dan terbangun di suatu tempat sebelum akhirnya pulang ke rumah. Shinu marah, tapi kemudian dia mengerti karena dirinya di masa itu juga sangat putus asa setelah mengetahui kematian ibunya. Waktu berlalu. Shinu akhirnya menjadi guru di sekolahnya yang dulu dan dia tinggal di rumah mendiang ibunya. Sementara dirinya versi muda terpaksa harus tinggal untuk sementara. Di sisi lain, Jisoo dan seniornya dipindah tugaskan untuk bekerja di rumah sakit yang terletak di kampung halaman Shinu. Di saat itulah, Jisoo tidak sengaja bertemu dengan Shinu remaja. Dia tahu bahwa pemuda itu sangat mirip dengan Shinu, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah dirinya. Sementara Shinu tahu bahwa dia adalah Jisoo, tapi dia tetap menyembunyikannya. Hingga suatu ketika, Shinu remaja terluka dan dia harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya saat itu ternyata adalah Jisoo, dan Shinu terpaksa mengenalkan dia sebagai sepupunya. Suatu ketika, Shinu meminta Jisoo untuk menemui temannya yang lain untuk memperbaiki hubungan mereka. Jisoo datang ke pertemuan dan menciptakan suasana canggung. Sementara itu, Shinu memperingati dirinya versi muda untuk tidak bertingkah di pertemuan tersebut dan menyusun rencana bahwa mereka adalah sepupu. Orang-orang berusaha memahami Jisoo meski dia tidak mau bercerita kenapa dulu dia pergi meninggalkan mereka. Waktu berlalu. Setelah tahu bahwa selama ini Shinu selalu mengkhawatirkannya, Jisoo akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Di masa lalu, Jisoo dikabarkan akan belajar di luar negeri, tapi sebenarnya dia memilih untuk tetap tinggal. Walau begitu, dia tetap memutuskan untuk melihat pameran studi luar negeri yang diadakan di kota Seoul. Setibanya di pelabuhan, Jisoo membeli tiket kapal feri sebelum akhirnya bertemu dengan ibu Shinu yang datang untuk pergi menemui putranya. Ibu Shinu bercerita bahwa dia akan pergi menemui seseorang tapi kehabisan tiket, dan di saat itulah Jisoo menawarkan tiketnya. Ibu Shinu membayar tiket itu dengan cincin, dan ternyata dia sudah tahu bahwa Jisoo adalah gadis yang disukai oleh putranya. Sang ibu berharap bahwa mereka benar-benar akan berjodoh di masa yang akan datang. Sepulangnya dari pelabuhan, Jisoo memperbaiki ponselnya yang rusak, dan dia baru mengetahui bahwa di hari itu Shinu memintanya untuk bertemu di taman. Saat mereka bertemu, Shinu terpaksa meninggalkannya karena dia harus pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan ibunya. Keesokan harinya, Jisoo datang untuk memperingati hari kematian ibu Shinu, tapi kemudian dia pulang karena merasa sangat bersalah. Di saat itulah Jisoo menitipkan buku yang dia pinjam kepada temannya. Buku berisi surat yang baru diketahui Shinu 10 tahun kemudian. Di masa sekarang, Jisoo mengembalikan cincin mendiang ibu Shinu dan berkata bahwa dia berharap bisa menjelaskan semuanya. Tapi ternyata saat itu Shinu tidak pernah datang menemuinya di jembatan. Setelah kejadian itu, Jisoo pergi ke luar negeri dan karena rasa bersalah itulah dia tidak sanggup jika harus berpamitan dengan teman-temannya. Jisoo berharap Shinu mau melupakan kejadian tersebut dan dia sudah siap jika harus dibenci olehnya. Setelah apa yang terjadi, Shinu akhirnya tahu bahwa Jisoo terus menghindarinya karena rasa bersalah. Shinu memutuskan untuk tidak mendekati Jisoo jika memang itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Di sisi lain, pihak rumah sakit akan mengirim Jisoo ke Amerika untuk melakukan pelatihan, dan dia memutuskan tidak akan kembali ke Korea. Malamnya, Shinu berbohong kepada dirinya sendiri, berkata bahwa hubungan dia dengan Jisoo mulai membaik. Shinu melakukan itu agar dirinya versi remaja tetap semangat dalam menjalani hidupnya.
terutama setelah dia kembali ke masa lalu. Pada akhirnya, Shinu remaja kembali ke masa lalu tepat di hari kematian ibunya. Setelah mereka berada di ruang dan waktu masing-masing, ingatan mereka mulai menyatu dan saling berbagi. Shinu remaja akhirnya menemukan surat Jisoo, tapi dia memutuskan untuk tidak menemuinya. Ternyata, dia mendengar semua pengakuan Jisoo kepada dirinya saat berada di masa depan, dan dia tahu bahwa pengakuan itu sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Shinu remaja merasa bahwa lebih baik Jisoo tidak pernah menemuinya, karena itu hanya akan menimbulkan luka. Shinu meminta teman-temannya untuk tidak terlalu menyalahkan Jisoo karena pergi tiba-tiba, dan dia menjelaskan bahwa Jisoo punya alasan tersendiri yang tidak bisa diceritakan. Dia juga meninggalkan catatan untuk dirinya di masa depan yang menjelaskan bahwa dia memilih untuk tidak akan menemui Jisoo lagi, dengan harapan Jisoo akan merasa lebih baik jika tidak pernah bertemu dengannya. Shinu bergegas menemui Jisoo untuk menyatakan perasaannya. Dia berpacu dengan waktu karena mungkin Jisoo tidak akan mengingatnya. Perasaannya tersampaikan, namun keputusan Jisoo untuk pergi ke Amerika tidak berubah. Sementara itu di masa lalu, Shinu mendapat kiriman rekaman suara yang berisi pesan-pesan terakhir dari ibunya. Dia juga segera menyimpan pesan itu supaya dirinya di masa depan bisa mendengarnya. Dalam rekaman itu, sang ibu meminta maaf karena tidak menyadari kedatangan putranya dari masa depan. Dia menganggap kejadian itu sebagai hadiah dari surga, karena dengan itu akhirnya dia tahu bahwa anak-anaknya tumbuh dengan baik, bahkan setelah dia pergi meninggalkan mereka. Ternyata, di masa lalu ibu Shinu hanya pura-pura tidak memiliki tiket di hadapan Jisoo untuk melihat tanggapannya, dan ternyata dia sangat baik hati. Karena itulah ibu Shinu memberikan cincinnya dan berharap Jisoo akan berjodoh dengan putranya. Ibu Shinu berpesan bahwa apa yang terjadi kepadanya bukan salah siapa-siapa, karena itu adalah takdir. Akhir kata, ibu Shinu menyampaikan bahwa anak-anaknya harus hidup bahagia. Setelah apa yang terjadi, Shinu remaja berusaha meninggalkan pesan kepada Jisoo melalui sebuah foto. Itu adalah foto yang akan dan selalu dipegang oleh Jisoo di masa depan. Jisoo mendapatkan foto itu dari Shinu dewasa yang saat itu menjadi guru kesayangannya. Mengetahui hal itu, Shinu remaja menuliskan pesan dalam foto tersebut yang menjelaskan kepada Jisoo bahwa apa yang telah terjadi bukan salahnya, dan dia berpesan agar Jisoo tetap menunggunya di tahun 2017. Pesan itu akhirnya muncul di masa depan, di mana Jisoo yang melihatnya terkejut dan dia mulai ragu untuk pergi. Pada akhirnya, Jisoo datang menemui Shinu yang saat itu juga sedang berusaha mencarinya, setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Semuanya menjadi jelas. Jisoo akhirnya tahu bahwa guru yang dia sukai saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Shinu yang datang dari masa depan. Pada akhirnya, Shinu mengembalikan cincin peninggalan ibunya kepada Jisoo, dan kedua pasangan itu hidup bahagia bersama. Hubungan Jisoo dengan teman-temannya kembali erat. Mereka tidak marah kepada Jisoo karena Shinu di masa lalu pernah meminta mereka untuk memahami alasan Jisoo pergi, dan untunglah mereka adalah teman-teman yang pengertian. Di suatu malam, Jisoo mengkhawatirkan nasibnya yang mungkin akan tiba-tiba berubah, tapi Shinu menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya dia akan menemuinya dan menyukainya lagi. Di sisi lain, Shinu di masa lalu melanjutkan hidupnya dengan baik. Langkah demi langkah dia lewati untuk mencapai kehidupan dewasa yang sebelumnya pernah dia lihat. Dia pergi berkuliah, mengikuti wajib militer, dan mendapatkan izin mengajarnya sebagai guru. Pesan Shinu kepada Jisoo untuk menunggunya di tahun 2017 juga tersampaikan. Jika pertemuan mereka sebelumnya hanya menimbulkan luka, pertemuan yang sekarang adalah awal dari kisah cinta mereka. Sebesar apapun keadaan telah berubah, takdir mereka adalah bertemu dan saling mencintai. Takdir yang dituliskan Tuhan merupakan hal terbaik dalam hidup, walau terkadang yang terbaik itu tidak selalu indah. Cinta mungkin hadir karena takdir, tapi tidak ada salahnya untuk saling diperjuangkan. Melepaskan orang yang dicintai memang berat, tapi percayalah, cinta sejati selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan jika terpisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu.